Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya secara pribadi untuk merefleksikan tentang pemahaman saya dan pengalaman baru setelah mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menuntun seorang anak menuju suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki konsep perubahan, yakni perubahan dari arah yang negatif menjadi arah yang positif, perubahan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perubahan. Yang pertama, yakni kodrat keadaan. Dalam hal ini, beliau menyampaikan ada 2 kodrat yang harus diperhatikan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini adalah suatu keadaan di mana anak tersebut tinggal. Hal ini berhubungan dengan sosiokultur ataupun budaya-budaya anak yang ada di sekitar. Tidak mungkin anak yang tinggal di daerah perkotaan memiliki keunikan yang sama dengan anak yang tinggal di desa. Di desa pun yang ketika dibanding dengan anak yang berada di pegunungan ataupun di dekat pantai, mereka memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melakukan sebuah perubahan terhadap suatu anak, maka kita perlu memperhatikan yang namanya kodrat alam. Kodrat keadaan yang kedua yaitu kodrat zaman. Nah, semakin berkembangnya suatu zaman, maka cara kita mendidik seorang murid itu pastinya berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Mungkin di waktu kita masih sekolah dulu, misal ketika kita tidak hafal sesuatu yang diinstruksikan oleh seorang guru, maka kita dipukul. Nah, di zaman yang saat ini, hal tersebut itu tidak dibenarkan. Jadi mengikuti perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Mungkin saat ini bisa diterapkan hafalan, kalau ada anak yang hafal, maka akan diberikan hadiah. Nah, dengan seperti itu, maka akan terjadi motivasi yang akan muncul dari seorang anak untuk bisa menghafal apa yang kita perintahkan. Berbeda dengan zaman yang dulu. Kalau dulu ketika tidak hafal maka dihukum, tapi kalau sekarang ketika hafal maka kita beri hadiah. Yang kedua, dalam melakukan sebuah perubahan, kita harus memperhatikan yang namanya prinsip perubahan. Dalam hal ini ada 3 kategori yang perlu kita perhatikan, yang biasa dikenal dengan trikon. Yang pertama, kontinuitas atau berkesinambungan atau saling berkaitan atau terus berlanjut. Nah, dalam hal ini memang dalam adanya sebuah perubahan, adanya sebuah kontinuitas. Kalau bahasa Islamnya itu istiqomah, harus kontinu. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan tentang budaya-budaya yang ada di alam sekitar kita. Meskipun kita harus melakukan perubahan secara kontinu, akan tetapi kita harus tetap mempertahankan budaya-budaya lokal yang ada dengan terus melestarikan budaya-budaya yang ada tanpa harus mengesampingkan dengan datangnya budaya asing ke negara kita ini. Yang kedua, konvergensi, yang artinya memusat. Artinya dalam melakukan sebuah perubahan, kita harus melakukan yang namanya memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, kita harus menghargai prinsip-prinsip atau kemampuan-kemampuan atau karakter-karakter
atau kreativitas-kreativitas yang dimiliki oleh seorang anak. Itu yang namanya konvergensi. Kemudian yang ketiga, konsentris, yakni dengan cara kita menghargai keberagaman dari masing-masing anak. Itu yang tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam melakukan suatu perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, apa yang harus diubah? Yang harus diubah adalah budi pekerti. Dalam hal ini ada dua kata, yang pertama budi, kemudian yang kedua pekerti. Dua kata ini dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, budi itu memiliki tiga makna, yakni cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu adalah pikiran, rasa itu adalah perasaan, dan karsa itu adalah kemauan. Artinya kita harus membangun cipta, pemikiran kita menjadi lebih baik. Kemudian kita juga harus memiliki rasa atau perasaan untuk menghargai orang lain. Yang ketiga, dengan karsa, kemauan untuk berubah. Kemudian pekerti. Pekerti itu raga. Artinya untuk menyeimbangkan pendidikan, kita harus menyeimbangkan yang empat ini. Cipta, rasa, karsa, dan raga. Dengan seperti apa? Dengan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Insya Allah kalau kita sudah melakukan keempat hal ini, maka pendidikan yang ada di Indonesia ini akan menjadi pendidikan yang seimbang, sehingga melahirkan anak yang memiliki sifat-sifat yang bijaksana. Karena mereka diberi kebebasan dalam meningkatkan kemampuan-kemampuan yang ia miliki dengan potensi-potensi yang dia miliki setiap anak masing-masing. Secara pribadi, jujur saja sebelum saya mempelajari tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, saya tidak pernah memperhatikan potensi dari masing-masing anak. Sekarang saya sudah sadar bahwa pendidikan itu memang harus memerdekakan. Kita tidak boleh memaksakan seorang anak untuk bisa memiliki kemampuan yang sama seperti teman-teman yang lainnya. Maka dari itu, pendidikan yang memerdekakan kita harus lakukan mulai sejak sekarang. Maka dari itu, saya mengajak diri saya pribadi dan juga teman-teman guru semuanya di seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan di Indonesia ini dengan pendidikan yang memerdekakan, tanpa memberikan paksaan kepada seorang anak untuk memiliki kemampuan yang sama seperti teman-temannya yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai seorang guru bisa melaksanakan amanah seperti apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan mudah-mudahan yang menonton tayangan ini bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi guru yang benar-benar memperhatikan potensi dari seorang anak. Dan bagi siswa yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan dia segera sadar tentang potensi-potensi yang ada pada dirinya, sehingga dia terus berusaha untuk meningkatkan potensi-potensi itu demi kebahagiaan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat pada umumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.